pukul 20.00 sampai pukul 24.00 penyidik telah melakukan gelar perkara, dan dari ke-10 tersebut 7 orang tidak cukup bukti dan tidak kita dapatkan perbuatan pidana sehingga kita pulangkan. Kemudian yang 3 ada perbuatan pidananya tapi kita masih dalami terus, kita masih mengumpulkan alat-alat buktinya, namun demikian 3-nya juga kita pulangkan sementara ini. Ya, jadi 10-10-nya kita belum tetapkan tersangka karena memang masih kurang cukup bukti, akhirnya kita pulangkan. Kemudian tentunya kasus yang lain yang kita sama-sama lihat, siapa yang melakukan kekerasan di dalam pelaksanaan demo kemarin, ini masih dalam proses penyelidikan. Tentunya kita berharap penyidik segera bisa mengungkap kejadian kemarin. Kemudian yang kedua terkait dengan kasus penjarahan, kemudian penggunaan kekerasan terhadap orang maupun barang, kemudian ada juga pengerusakan sepeda motor, kemudian ada juga kasus penyerangan terhadap anggota dengan TKP di Gedung Panjang Penjaringan Jakarta Utara. Jadi ada 15 yang kita amankan, kemudian yang cukup bukti kita naikkan sebagai tersangka ada 11. Kemudian tentunya yang sisanya kita pulangkan, dan dari keterangan 11 orang tersebut ada 15 orang yang masih kita jadikan DPO. Adapun perinciannya, yang pertama terkait dengan kasus pencurian dan penggunaan kekerasan terhadap orang maupun barang, TKP di Indomaret, 2 tersangka, 4 DPO. Adapun tersangkanya inisialnya IA dan J. Kemudian TKP yang di Alfamart, 1 tersangka, 7 DPO. Adapun tersangkanya inisialnya adalah WM. Kemudian yang kedua, pengerusakan sepeda motor. Untuk korbannya sendiri adalah saudara Opik, wartawan salah satu stasiun televisi. Untuk tersangkanya 1 orang, AS. Kemudian DPO-nya ada 4 orang. Kemudian yang ketiga, penyerangan terhadap anggota atau kekuasaan umum. Untuk korban, Kompol Pujo Sukmono, tersangkanya 7 orang, inisialnya MR, MN, DA, SCF, S, M, dan F. Jadi totalnya ada 11 tersangka dan DPO-nya 15 orang. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk perkembangan kasus di 2 TKP. Yang pertama yang Jalan Merdeka Barat, ya, Medan Merdeka Barat, dan yang kedua di Penjaringan Gedung Panjang. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Saya belum bisa sampaikan itu rekan-rekan, kembali lagi karena tadi masih belum cukup bukti ya, makanya masih kita pulangkan. Dan kita masih meneliti, masih memeriksa terkait dengan barang bukti, digital forensik, rekaman-rekaman video, kemudian foto-foto yang ada tentunya akan kita kembangkan. Kita masih berproses, masih penyelidikan. Ya. Yang mana? Secara spesifik nanti saya telusurinya ya, karena memang keterangan dari penyidik baru 3 tadi ya.
Ya, tapi sekali lagi karena memang penyidik masih mengumpulkan alat buktinya, perlu yang dipenuhi sehingga jangan sampai nanti kita sidik, kita sampaikan ke JPU nanti akhirnya tidak lengkap. Ya, itu proses gelar ya yang bisa menentukan itu. Nanti kami pastikan kalau sudah menjadi tersangka ya. Oke. Untuk 11 tersangka ini apakah bisa diindikasikan mereka itu sebagai provokator yang menunggangi aksi 4 November, Pak? Masih kita kembangkan, masih kita cari. Harap bersabar, karena ini on the spot, kejadian, kerusuhan, langsung ditangkap-tangkapi, tapi mereka sudah bicara. Mereka sudah menyampaikan siapa-siapa orang-orang yang di belakang itu, tentunya nanti kita lihat perkembangannya ya. Harap bersabar dulu. Tapi kebanyakan ini mereka ikut-ikutan. Yang tertangkap 11 ini, yang 15 kemarin ya, yang jadi tersangka kan 11. Lalu Pak, ini kan ada sejumlah tokoh politik yang ikut orasi nih Pak. Ya. Pak Hamzah, Amin Rais, dan lain-lainnya. Itu mereka apakah akan diperiksa juga Pak terkait orasi mereka yang meminta Pak Jokowi mundur? Sama, tadi yang saya sampaikan ya, tetap kita fakta-fakta hukum yang akan kita munculkan, nanti penyidik yang mengkonstruksikan apa bukti permulaan yang cukup, kasusnya apa, tentunya nanti kita berproses ya, tidak instan ya. Kembali lagi penyidik harus mengumpulkan alat-alat bukti, kemudian benang merah kejadian tersebut, mengkonstruksikannya sehingga nanti kita bisa laksanakan pemberkasan. Pak, untuk Buniani itu apakah akan jadi tersangka juga Pak? Karena kemarin Pak Boy Terkait dengan kasus Buniani nanti biar Mabes yang mengekspos ya, karena memang kasusnya berbarengan dengan kasus yang penistaan agama, nanti sama-sama. ada koordinasi nggak Pak dengan intelijen Pak terkait apa politik yang menunggangi dengan penyidikan dilakukan oleh Polda Jatim? Kembali lagi polisi akan mengungkapkan fakta-fakta hukumnya, kemudian mengkonstruksikan sesuai dengan pasal 184 KUHP, mengumpulkan alat-alat buktinya, minimal 2 alat bukti yang cukup, kita baru bisa menentukan seseorang menjadi tersangka. Makanya kita berproses, rekan-rekan mohon waktu, karena ini rekan-rekan bisa lihat toh kejadiannya kan masa yang kita hadapi kan, berarti banyak orang kan, itu yang perlu kita pilah-pilah sehingga nanti kalau mengerucutnya benang merahnya kepada seseorang, sesuatu, siapapun, tentunya kita akan lakukan tindakan tegas. Mabes Polri ya, kemarin sudah disampaikan Bapak Kadif Humas kan rencana kayaknya besok ya, nanti kita tunggu ya. Besok ya Pak, gelar perkara Ahok Pak. Apa? Gelar perkara Ahok rencananya mau bersama. Nanti kita tanya ke Kadif Humas ya, karena itu Mabes yang tangani. Oke? Kan sudah dikembalikan kepada keluarga, ya. Keluarga juga sudah menerima bahwasanya yang bersangkutan ada riwayat asma dan sudah diperingatkan oleh keluarganya, tapi yang bersangkutan tetap ikut demo. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ada luka-luka di badannya juga. Apa? Pengetuturan dari keluarganya demikian. Berarti tudingan Apa? Ya Allahu a'lam. Apa? Ya tadi asma. Ya. kembali tudingan dari salah satu ormas yang bilang juga penggunaan. Kenapa? Tudingan dari salah satu ormas yang menyebutkan bahwa korban meninggal itu bukan karena asma, tidak benar Pak. Karena ditudingnya menggunakan peluru Pak, peluru senjata tajam. Tidak ada. Kan sudah saya sampaikan tadi tidak ada luka. Dan kita tidak menggunakan peluru tajam, kita menggunakan gas air mata. Gas air mata. Tapi kalau tidak ditanya yang batu-batu dilempar, kalau tidak ditanya. Oh iya, batu Pak. Ya. Hah? Yang polisi yang luka-luka kalau ditanya. Iya Pak. Sebutan aja Pak. Oh, Pak. Polisi yang Kamu kok ngejarnya kok ngejar itu, tapi kalau polisi yang luka-luka kalau tidak tanya. Kenapa? Iya Pak. Ada titipan. Yang aksi kemarin itu bisa diceritain kronologisnya Pak bagaimana Pak? Ya polisinya, rekan-rekan lihat, kita 79 polisi yang sidera, yang terluka, dan terakhir kemarin kita update ada 11 yang masih di opnam. Ya. Apa? Ya, nanti saya update-nya kembali, Kabid Dokes kemarin terakhir update-nya 11.
11 di Rumah Sakit Polri, kemudian 1 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, kemudian 2 di Rumah Sakit Pelni. Kemudian masyarakat ada 2 yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Ya banyak luka terbuka karena lemparan batu, mukanya, mulutnya, wajahnya, kepalanya. Ada perutnya yang kena tusuk bambu. Kok enggak ditanya itu tadi? Dia ngejarnya terus, yang anu dia. Kenapa? Apa? Lukanya perutnya ditusuk dengan bambu. Iya. Emangnya siapa? Kan sudah sampaikan tadi polisi ya? Di Rumah Sakit Polri. Ya. Apa? Ya makanya, kan tadi saya sampaikan, lagi diteliti. Dari rekaman-rekaman CCTV video. Kan masa brutal kan, kita tidak bisa langsung bisa main tangkap-tangkap saja. Bisa menyulut nanti masa lebih beringas bisa aja. Itu teknis saja penyidikan. Ya sabar saja, nanti penyidik akan yang menindaklanjuti itu. Apa? Itu di Jakarta Utara. Ya mereka memang perusuh deh. Mereka memang sudah anarkis, mereka pelaku kriminal. Tadi yang saya sampaikan tadi, dia melakukan penjarahan, dia melakukan pencurian, dia melakukan kekerasan terhadap barang, pembakaran motor, pembakaran beberapa halte, rusak beberapa toko. Ini sudah pelaku kriminal. Nah kan masa kan sudah diberikan peringatan secara lisan. Mereka bertahap, kita sudah menggunakan protap 01/2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Ternyata mereka juga tidak reda. Mereka malah menciderai anggota kita. Terus kita biarkan anggota kita. Kita rekan-rekan lihat tahu kan, anggota kita yang korban kayak gitu. Ya tentunya ya tadi aturan-aturan itu yang kita mainkan. Sampai harus kita dengan terpaksa kita tembakan gas air mata. Kalau akibat itu sehingga yang lain terdampak ya itu segala risikonya, karena memang itu yang terjadi, faktanya kan di lapangan kan terjadi kekerasan terhadap anggota kita di lapangan. Rekan lihat toh? Nanti kalau tidak lihat kita tunjukkan videonya gitu. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan konferensi pers terkait aksi kericuan maupun penjarahan di Penjaringan Jakarta Utara. Awi Setiono, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa ada 15 orang yang diamankan di mana 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masih ada 15 orang lain yang berstatus DPO dan hingga kini masih terus dicari oleh pihak kepolisian. 4 orang dari 15 orang tadi akhirnya dipulangkan karena masih belum cukup bukti. Pihak kepolisian masih terus mencari bukti-bukti untuk menjerat para pelaku ini. Kebanyakan yang tertangkap tersebut mengaku hanya ikut-ikutan saja. Dan Awi mengungkapkan pula bahwa minimal harus ada 2 alat bukti untuk menyatakan seseorang menjadi tersangka. Sementara kasus yang diduga penistaan agama oleh Ahok semua di bawah Mabes Polri dan bukan Polda Metro Jaya. Terkait senjata api yang sempat beredar menyebabkan sejumlah orang terluka, Polda Metro Jaya membantahnya karena hanya menggunakan gas air mata. Masyarakat ada 2 yang masih dirawat di RSPAD karena mengalami luka-luka.